Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Karina Sandi. Presensi 1, saya di sini akan menjelaskan secara umum materi dari kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mencapai kemajuan yang pesat sehingga proses peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Perkembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam ruang lingkup budaya. Di pihak lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya agar tidak merugikan umat manusia. Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menjelaskan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah. Artinya, kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori non-kumulatif, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif. Relasi antara IPTEK dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, IPTEK yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga perkembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan sikap human religi. Kedua, IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Yang ketiga, IPTEK yang menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa IPTEK memang memiliki hukum tersendiri, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengkomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ketuhanan sebagai dasar perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu menjaga perimbangan rasional dan irasional. Yang kedua, menjaga perimbangan akal, rasa, dan kehendak. Yang ketiga, mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Dan yang keempat, manusia sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya.
Sila pertama mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alamnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan di antara makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Asrulika dari kelas TPIN 2B presensi 17 akan mempresentasikan tentang nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu yang pertama, mengakui adanya harkat serta martabat manusia. Yang kedua yaitu mengakui bahwa manusia adalah makhluk paling mulia ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab, memberi arah, dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Kalau menurut saya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, kecintaan pada bangsa dan tanah air. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kelima, menggalang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, nasionalisme merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan keberagaman suku dan agama. Dalam hal ini harus paham tentang apa nasionalisme, yaitu memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan toleran antar masyarakat yang beragam ini. Pemberian nilai-nilai nasionalisme sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena pada usia belajar seorang siswa berada dalam tahap keingintahuan yang tinggi. Dalam proses ini, pendampingan sangat diperlukan untuk mengawal siswa agar tidak timbul sifat toleran atau permusuhan. Yang selanjutnya yaitu kecintaan pada bangsa dan tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Penyebab utama luntur rasa cinta tanah air bangsa Indonesia adalah nilai Pancasila hanya dijadikan sebagai sejarah. Mayoritas warga negara Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila, tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai perlu ditanamkan sejak dini agar mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari luar negeri maupun dari dalam negeri, atau dari sebagian kecil dari tetangga ataupun yang lain-lain, agar paham tentang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu kebersamaan dan sepenanggungan
atau sepenasib. Kodrat manusia adalah monodualisme, yaitu individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Maka dari itu, pendidikan harus seperti itu dengan semboyan kita, yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Harus agar para murid pada usia dini paham dan tidak membeda-bedakan sesama lain dalam hal pendidikan. Yang utama yaitu beda agama. Seorang siswa harus mengetahui atau cara berteman dengan orang yang berbeda agama. Dan selanjutnya, menjalin persatuan dan kesatuan. Dalam pendidikan sejak dini, murid harus dipelajari cara untuk bersatu yaitu yang tertera pada sila ketiga, agar murid bisa membela negara kalau terjadi sesuatu, tidak mudah terpecah belah oleh pikiran-pikiran penghasut jelek yang bertujuan menghancurkan kesatuan negara. Negara tidak bisa bersatu, akan pasti mudah diombang-ambingkan kalau seorang warga negaranya tidak paham dengan kesatuan dan persatuan. Kita harus menjalin kesatuan dan persatuan yang utuh agar tidak mudah terpecah belah oleh orang-orang penghasut. Yang selanjutnya yaitu nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Kalau menurut saya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, kecintaan pada bangsa dan tanah air. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kelima, menggalang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, nasionalisme merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan keberagaman suku dan agama. Dalam hal ini harus paham tentang apa nasionalisme, yaitu memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan toleran antar masyarakat yang beragam ini. Pemberian nilai-nilai nasionalisme sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena pada usia belajar seorang siswa berada dalam tahap keingintahuan yang tinggi. Dalam proses ini, pendampingan sangat diperlukan untuk mengawal siswa agar tidak timbul sifat toleran atau permusuhan. Yang selanjutnya yaitu kecintaan pada bangsa dan tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Penyebab utama luntur rasa cinta tanah air bangsa Indonesia adalah nilai Pancasila hanya dijadikan sebagai sejarah. Mayoritas warga negara Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila, tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai perlu ditanamkan sejak dini agar mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari luar negeri maupun dari dalam negeri, atau dari sebagian kecil dari tetangga ataupun yang lain-lain, agar paham tentang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa.
Yang selanjutnya yaitu kebersamaan dan sepenanggungan atau sepenasib. Kodrat manusia adalah monodualisme, yaitu individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Maka dari itu, pendidikan harus seperti itu dengan semboyan kita, yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Harus agar para murid pada usia dini paham dan tidak membeda-bedakan sesama lain dalam hal pendidikan. Yang utama yaitu beda agama. Seorang siswa harus mengetahui atau cara berteman dengan orang yang berbeda agama. Dan selanjutnya menjalin persatuan dan kesatuan. Dalam pendidikan sejak dini, murid harus dipelajari cara untuk bersatu yaitu yang tertera pada sila ketiga, agar murid bisa membela negara kalau terjadi sesuatu, tidak mudah terpecah belah oleh pikiran-pikiran penghasut jelek yang bertujuan menghancurkan kesatuan negara. Negara tidak bisa bersatu, akan pasti mudah diombang-ambingkan kalau seorang warga negaranya tidak paham dengan kesatuan dan persatuan. Kita harus menjalin kesatuan dan persatuan yang utuh agar tidak mudah terpecah belah oleh orang-orang penghasut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Auliatul Fitriana, presensi 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Makna dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah meliputi 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang selanjutnya yakni Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan hasil kreativitas manusia. Sila kerakyatan ini mendasari ilmu pengetahuan secara demokratis, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya. Dalam pengembangannya, setiap orang harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Terbuka dalam arti siap untuk dikritik atau dikaji ulang dan dibandingkan dengan pendapat orang lain. Yang selanjutnya yakni sila kerakyatan mengandung penjelasan tentang negara demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini setiap langkah yang diambil oleh pemerintah harus ada kaitannya atau ada unsurnya oleh, dari, dan untuk rakyat. Di sini rakyat menjadi unsur terpenting dalam demokrasi. Jadi pada intinya, sila kerakyatan ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan yang diambil harus dengan asas kekeluargaan, tidak semena-mena, tidak main hakim sendiri, tidak egois, dan tidak primordialisme, karena hal tersebut tidak mencerminkan nilai luhur negara kita. Yang selanjutnya yaitu esensi sila kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung makna bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian halnya ilmuwan dan ahli teknologi yang wajib berkontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan negara.
Sila kerakyatan juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi oleh semangat musyawarah akan mencapai hasil yang maksimal karena melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Yang selanjutnya yaitu penerapan sila kerakyatan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman saat pengambilan keputusan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS. Yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas. Yang keempat, mementingkan kepentingan OSIS daripada kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Dan yang terakhir, melaksanakan aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dan penjelasan yang terakhir yaitu pengaruh dasar pengembangan IPTEK. Pengaruh nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatkan kreativitas masyarakat Indonesia untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang apapun untuk kesejahteraan warga negara Indonesia itu sendiri.